Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 13. Damar menopang wajah dengan kedua tangannya. Ia masih termenung memikirkan ucapan orang tua Dinar yang sama sekali tidak dimengertinya, dan juga ekspresi keduanya yang tampak marah dan kecewa. Sedang Damar merasa tak pernah bertemu dengan mereka terlebih melakukan kesalahan. Damar menyambar telepon kantor di sisinya, meminta Dinar menyerahkan laporan yang dimintanya. Duduklah. Titahnya gitu. Dinar masuk. Dinar duduk dengan tenang. Walau Dinar merasa bersalah atas sikap orang tuanya yang pasti Damar tak mengerti. Ini laporannya. Dinar menyodorkan berkas tersebut. Oh ya, Damar memeriksanya. Saya permisi. Merasa tugasnya sudah selesai, Dinar beranjak dari kursinya. Tunggu, jangan pergi dulu, cegah Damar yang membuat Dinar kembali duduk. Ada apa Pak? Aku masih berpikir kenapa sikap kedua orangutanmu kemarin seperti itu padaku. Menatap Dinar penuh tanda tanya. Dinar terkesiap, benar dugaannya. Damar pasti akan kembali mempertanyakan sikap orang tuanya kemarin. Itu. Dinar meremas tangannya gelisah, memilih kata-kata yang tepat. Orang tuaku kadang sering lupa dengan pria yang dekat denganku. Sepertinya orang tuaku salah menegur, ujar Dinar asal. Hanya alasan itu yang terlintas di kepalanya. Benar seperti itu. Damar menatap curiga, mendengar alasan Dinar yang terdengar sedikit tak masuk akal. Tentu benar, balas Dinar sedikit tersenyum mencairkan suasana yang tiba-tiba menegang. Saya permisi, masih banyak pekerjaan. Dinar beranjak dari kursinya, memilih untuk cepat meninggalkan ruangan tersebut sebelum Damar semakin menginterogasinya. Saat hendak keluar, tampak Tiara yang baru membuka pintu dan masuk. Dinar terus berjalan keluar mengabaikan Tiara yang menatapnya sinis. Dinar, panggil Cindy menghampiri Dinar yang baru saja duduk di kursi kerjanya. Ada apa? Dinar, kamu tahu siapa yang baru saja aku lihat? Seru Cindy antusias. Siapa? Tiara. Tadi aku melihatnya pergi ke ruangan Damar, tapi dia jauh lebih angkuh. Keluh Cindy saat senyumnya tadi tak dibalas Tiara, yang justru memasang wajah seperti tak mengenalinya. Padahal sebelumnya mereka satu kampus. Tapi Dinar, kenapa dia masuk ke ruangan Damar? Tanya Cindy merasa aneh, melihat Dinar sibuk bekerja. Tapi Tiara justru dengan leluasa masuk ke dalam ruangan Damar. Dinar menghentikan jemarinya yang sedari tadi sibuk mengetik. Ia menghela nafas lalu bersandar di kursi kerjanya. Dia punya hak untuk itu. Karena dia tunangan Damar, ujar Dinar memilih mengatakan hak yang sebenarnya, daripada Cindy terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Apa? Tunangan? Mulut Cindy menganga tak percaya. Ia tahu betul jika Tiara dan Dinar bersahabat, dan Damar kekasih Dinar. Lama tak berjumpa ternyata keadaannya justru berbalik. Kenapa bisa seperti itu? Tanya Cindy kembali. Ceritanya panjang. Ya sudah, lain kali saja ceritanya. Melihat raut wajah Dinar yang sedih, membuat Cindy tak tega untuk bertanya lebih. Cindy pun kembali ke meja kerjanya. Dinar, siapkan laporanmu. Setelah ini kita akan meeting, ujar Damar yang baru saja keluar dari ruangannya bersama Tiara. Baik Pak, balas Dinar tanpa menoleh. Tak ingin melihat Tiara yang berdiri di sisi Damar. Pekik Dinar. Damar yang baru saja melangkah pergi spontan menoleh. Apa yang kamu lakukan Tiara? Seru Dinar melihat Tiara yang sengaja menyenggol gelas berisi air putih di meja kerja Dinar. Sukses membawa laporan yang sudah disiapkannya menjadi basah. Aku tidak melakukan apapun. Kamu yang menyenggol gelas itu. Tiara mengelak. Dinar,
Kenapa kamu ceroboh sekali? Laporan itu penting, dan sebentar lagi kita akan meeting. Damar justru memarahi Dinar. Senyum puas pun tergambar di wajah Tiara. Dia yang menumpahkan air ini. Dinar yang merasa tak bersalah pun berusaha membela diri. Sayang, sekretarismu ini memang membenciku. Lihat sekarang dia menuduhku. Keluh Tiara dengan nada manjanya. Pak Damar, benar Tiara yang sudah menyenggol air itu. Saya melihatnya. Cindy yang berada tepat di meja kerja Dinar pun berusaha membela temanya itu. Ia melihat dengan sangat jelas saat tangan kiri Tiara sengaja membuat gelas itu terjatuh. Siapa kamu? Beraninya juga menuduhku, seru Tiara kesal. Sudahlah sudah, Dinar cepat siapkan laporan baru. Perintah Damar yang langsung berlalu pergi. Dinar menghela nafas dalam, berusaha mengontrol emosinya pada Tiara yang seakan tak bosan mengusiknya. Dinar, kamu enggak apa-apa. Cindy menatap khawatir wajah Dinar yang memerah karena kesal. Tidak apa-apa, jawab Dinar merasa emosinya sudah mulai mereda. Tiara ternyata benar-benar licik. Cindy menggelengkan kepalanya. Tak menyangka jika Tiara tega berbuat seperti itu pada Dinar yang sudah lama menjadi sahabatnya. Setelah emosinya benar-benar mereda, Dinar terpaksa harus melewatkan jam makan siangnya untuk membuat laporan baru. Sore hari Dinar keluar dari kantornya. Terlihat Darwin yang sudah menunggu dan tersenyum padanya. Kamu akan pulang naik taksi, ujar seorang pria. Dinar terperanjat kaget melihat Damar yang sudah ada di belakangnya. Tidak, aku tidak pulang naik taksi, balas singkat Dinar yang masih kesal atas kejadian tadi siang. Dia akan pulang denganku, sahut Darwin menghampiri dan menggenggam tangan Dinar. Tiba-tiba sontak saja membuat Dinar terkejut. Pandangan Dinar terfokus pada Damar. Pria itu justru tersenyum tipis, tak ada raut wajah cemburu sedikit pun, membuat Dinar semakin merasa Damar sudah benar-benar melupakannya. Oh baguslah kalau gitu, balas Damar yang langsung berlalu pergi menuju mobilnya. Permisi Bu, apa benar ini kantor Pak Damar? Ujar seorang pria berseragam kurir menghampiri Dinar yang baru akan masuk ke dalam kantor usai makan siang. Ya benar, ada apa ya? Bisa tolong antarkan ini? Kurir pria tersebut memberikan sesuatu. Saya sudah coba meneleponnya tapi Pak Damar tidak mengangkatnya, jelas sang kurir. Oh baik, saya akan memberikan ini pada Pak Damar. Terima kasih. Dinar kembali ke meja kerjanya. Dipandanginya bungkusan berwarna putih dengan nama sebuah rumah sakit di sisi kirinya. Apa dia memesan obat? Gumam Dinar meletakkan obat tersebut di laci mejanya, dan berniat akan memberikannya saat jam pulang kantor. Tak berapa lama Damar memanggil Dinar ke ruangannya. Selesai membahas pekerjaan, Dinar yang hendak keluar dikejutkan dengan kedatangan Tiara. Sayang, panggil Tiara dengan langkah kaki yang sedikit tergesa-gesa. Sayang, apa tadi ada kurir yang mengantarkan obat padamu? Tanya Tiara kemudian. Obat? Tidak ada. Memangnya kenapa? Damar balik bertanya, seraya menatap heran wajah Tiara yang tampak panik. Tidak, aku yang memesan obat. Tapi aku justru mencantumkan alamat kantormu. Bodoh sekali aku. Tiara beralasan. Dinar yang sempat mendengar ucapan Tiara pun langsung teringat pada obat yang diterimanya. Ucapan Tiara terdengar janggal, karena sangat jelas obat tersebut ditunjukkan untuk Damar, bukan dirinya. Dinar kembali ke meja kerjanya. Dilihatnya kembali obat tersebut yang memang benar ditunjukkan untuk Damar. Tapi Damar justru mengatakan tak memesan obat. Aneh sekali, gumam Dinar yang juga sempat melihat wajah panik Tiara.